balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, kali ini pembahasannya cukup serius. Karena membahas tentang perang, Bang. Ya, siapa lagi? Apalagi kalau bukan perang Israel melawan, bukan Palestina ya, tapi Hamas ya. Ya, sebetulnya agak susah menyebutnya, tapi orang ngerti lah. Israel sekarang sedang menyerbu Hamas, di mana update-nya. Tapi yang kena Palestina. Di mana update-nya korbannya itu udah hampir 35.000. Lebih 35.000 lebih malah korban jiwa. Dan sebenarnya perang ini nih udah bisa dibilang perang nggak sih, Bang, ini sebenarnya? Kalau saya menganggap bahwa ini bukan perang, karena kalau perang kan ada dua pasukan misalnya ya bertemu, saling serang ya, masing-masing punya senjata. Ini kan yang terjadi bukan begitu. Sekarang ini yang terjadi adalah Israel setiap hari membombardir, membom, kirim drone, nembak gitu ya. Bahkan mengirim tank-tanknya menyerbu ke daerah Gaza itu. Sementara di Gaza yang ada adalah warga sipil Palestina. Mungkin ada sedikit tentara Hamas, tapi hanya sedikit, dan mereka itu tidak melakukan perlawanan yang berarti karena memang nggak punya juga senjata. Jadi apa itu pantas disebut perang sih? Saya menganggap sebetulnya lebih tepat adalah tuduhan bahwa ini adalah genosida. Genosida itu penghancuran lah ya, pembinasaan kelompok manusia berdasarkan gen, agama, etnik gitu ya. Jadi lebih ke pembantaian berarti. Dan istilahnya kan perang ini sebenarnya udah lama ya, Bang, udah berpuluh-puluh tahun gak sih? Dari 1948 kalau aku baca di beberapa sumber ya. Dari 1948 di mana katanya itu Israel pertama kali berdiri ya. Berdiri tahun 48. Dan sebenarnya kalau ini, tapi aku baca dari beberapa sumber berita ya, Bang, katanya kalau untuk sekarang ini, dimana kalau yang sekarang tuh berlangsung dari Oktober 2023 kalau nggak salah. Ya. Nah, itu katanya adalah pemicunya ya, itu karena perebutan wilayah Yerusalem Timur, atau lebih tepatnya Sheikh Jarrah. Makanya mereka, Hamas dan Israel ini saling nyerang satu sama lain. Itu benar nggak, Bang? Saya nggak tahu persis ya kalau Cindy menyebut nama-nama secara sangat spesifik ya. Tapi yang jelas terjadi kan memang pada tanggal 7 Oktober tahun lalu itu kelompok Hamas itu kelompok radikal di bangsa Palestina itu tiba-tiba saja menyerang Israel ya, yang sedang mengadakan perayaan hari suci mereka ya. Jadi betul-betul nggak siap orang Israelnya, itu diserbu, yang dibunuh juga orang-orang sipil. Sekitar 1.100 kalau nggak salah ada orang jadi pasukannya Hamas itu tiba-tiba menyerbu Israel, menembaki orang-orang sipil itu, 1.100 orang tewas ya. Dan tapi kemudian juga ada sekian ratus orang dijadikan sandera oleh Hamas, dibawa ke wilayah kekuasaan mereka. Wilayah mereka tuh di daerah yang sekarang disebut sebagai Gaza itu ya. Nah, itu dimulainya yang sekarang tuh itu. Kalau memang ke masa lalunya, kita bicara tentang sebuah penderitaan yang luar biasa dari tahun 48 sejak berdirinya Israel sampai saat ini. Cuman ini memang barangkali kalau dalam beberapa kali periode itu memang sempat terjadi perang antara Israel dengan negara-negara Arab. Tahun 67 pernah terjadi perang, tahun 73 pernah terjadi perang, tapi perang beneran, ya perang tembak-tembakan gitu ya. Jadi negara-negara Arab mengirim pasukan Israel juga dikirim dan berperang, dan kadang menang, kadang kalah gitu ya. Tapi kalau yang kali ini saya anggap ini bukan perang sama sekali. Dan apakah itu adalah untuk perebutan daerah? Saya nggak tahu. Saya bukan analis Timur Tengah. Tapi yang jelas itu dimulai dengan penyerangan oleh tentara Hamas yang tadi menewaskan 1.100 orang. Nah, kemudian dia lari tuh ke daerah Gaza kan. Nah, si Israel kemudian membalas. Tapi kan kalau Israel marah ya harusnya marahnya ke tentara Hamas kan. Betul. Nah, masalahnya kata Israel, Hamas itu bersembunyi di antara masyarakat sipil. Tapi apakah, saya tanya deh sama kalian, apakah karena alasan itu kemudian si Israel berhak untuk kemudian menggempur warga sipil warga sipil Gaza, orang-orang Palestina? Jadi karena mengatakan dia bersembunyi di kerumunan warga sipil itu, kita hajar aja warga sipilnya. Dan
disitulah diserbu dan bayangkan dari Oktober sampai sekarang nih bulan Mei kan, itu sekitar 7 bulan ya. Perang terjadi setiap hari, serangan terjadi setiap hari ya. Sekarang serangannya sudah dilakukan konsentrasi di Rafah, di daerah Rafah itu. Bukan di Gaza lagi ya Bang? Itu di Gaza namanya, cuman daerah spesifiknya namanya Rafah. Saya kabupatennya lah ya. Ya dia di daerah utara kalau nggak salah ya. Itu dihajar setiap hari, dan yang 35.000 orang tewas yang tadi saya katakan itu ya mayoritas adalah perempuan, anak-anak ya. Nggak tega kalau anak-anak. Memang nggak tega. Kan? Kalau ya untungnya kita di TV kita, untung atau ruginya saya nggak tahu, itu gambar-gambar itu tidak cukup diangkat ya oleh televisi-televisi kita, tapi betul-betul penderitaan yang luar biasa. Yang diserang itu betul-betul bukan misalnya markasnya Hamas gitu, nggak gitu. Yang diserang ada rumah sakit misalnya, Kamp pengungsian, kamp pengungsian ya, sekolah ya, bangunan apapun dihantam aja. Nah, namanya carpet bombing gitu, jadi bom di semua beruntun terus itu ya. Dan dalam beberapa kasus kekejaman Israel tuh misalnya dalam bentuk yang ketika ini ada bantuan dari UN, dari PBB ya, membawa makanan gitu ya, datang ke Gaza, terus orang-orang Palestina itu terutama kaum mudanya kan mengejar karena mereka kelaparan kan. Nah, ketika mereka mengejar dan berusaha mengambil pangan dari truk tersebut, ditembakin sama Israel. Sehingga kita akan tanyakan, apa maksud Anda mengatakan Anda mengejar Hamas atau ingin membunuhi warga sipil? Ini warga sipilnya 35.000, jelas tentara Hamas tuh cuman mungkin beberapa ribu atau beberapa ratus, kita nggak tahu. Dan masyarakat dunia sudah meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, ya. Tapi PBB aja nggak sanggup, Cindy, Egra, untuk melakukan itu karena pertama-tama ketika Dewan Keamanan itu mau mengambil suara untuk memerintahkan Israel melakukan gencatan senjata, diveto oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat tuh dalam hal ini jadi bad guy-nya juga. Dia mendukung Israel untuk membantai orang-orang Palestina dengan salah satu dengan cara memveto, tapi juga dengan mengirimkan senjata, mengirimkan dana, ya, sehingga setiap hari pembantaian bisa terjadi. Nah, begitu juga ketika sekarang bergerak lagi nih PBB, masyarakat dunia semakin banyak yang marah. PBB itu juga sudah memutuskan melalui General Council mereka, yaitu sidang umum lah ya bahasa Indonesianya, itu mengatakan bahwa kita akan mengupayakan agar Palestina itu bisa menjadi salah satu anggota tetapnya anggota PBB ya. Tapi lagi-lagi ada 8 negara yang menolak ya. Salah satunya adalah tentu saja Israel. Kedua adalah Amerika Serikat, dan ada 6 negara lainnya termasuk kalau nggak salah ada Argentina di situ ya. Ada Papua New Guinea kalau nggak salah. Ya, ada beberapa negara lain. Cuman mayoritas 134 kalau nggak salah. Itu negara menyatakan mendukung. Jadi poin saya adalah harap teman-teman jangan sampai termakan dengan menurut saya ya propaganda bahwa ini adalah sebuah perang yang berimbang ya antara dua pihak, antara misalnya Israel dengan Hamas. Ini enggak, ini adalah pembantaian terhadap masyarakat Arab, masyarakat Palestina di Gaza ya, yang dilakukan secara terus-menerus selama 7 bulan. Anda bayangkan kalau misalnya teman-teman adalah penonton TV di TV-nya itu ada Al Jazeera, namanya channel Al Jazeera. Kalau Anda main pakai IndiHome misalnya atau apa, itu Anda bisa nonton tuh setiap hari. Kita lihat betapa menderitanya ya masyarakat Palestina yang harus menghadapi serangan-serangan dari Israel yang to some extent dalam derajat tertentu didukung oleh Amerika Serikat. Tuh guys, dengerin. Jadi gak cuman soal, ada kan netizen Bang, banyak yang bilang ini perang agama ini. Sampai Kristen, sampai apa ya? McDonald's kena, KFC kena, sampai kena boykot. Intinya dampak perang ini tuh meluas Bang, sampai meluas. Iya. Enggak, dan itu penting yang kamu sebut terakhir itu. Masyarakat dunia tuh berusaha ditipu ya, dimanipulasi dengan mengatakan ini persoalan kejahatan Islam melawan Kristen misalnya. Itu bukan nggak logis, fakta-faktanya aja. Kalau nggak salah tadi kita sempat ngobrol kan, ya.
Apa contohnya sih? Jadi ini menurut data yang dikeluarkan Human Rights Monitor itu ada 3 gereja bersejarah di sana yang di jalur Di Gaza Gaza itu dihancurin. Di Gaza dihancurkan. Ya, itu gereja tertua katanya itu diserang Israel pada 19 Oktober dan total sampai sekarang dari 7 bulan itu ada 59 gereja. 59 gereja. 59 guys. dan ya ribuan masjid pastinya. Ya mungkin karena gini, tanah Palestina itu dari dulu sebelum adanya Israel itu diisi oleh ya mayoritas adalah warga Arab kan, Palestina yang beragama Islam. Tapi di situ juga ada orang-orang Kristen dalam jumlah yang barangkali sekitar 10-15% lah ya, kayak di Indonesia. Dan hubungan mereka tuh sangat-sangat baik. Ya. Karena itu kan daerah yang menjadi tempat kayak kota suci bagi 3 agama kan, buat Islam, buat Kristen, Yahudi. dan Yahudi sebenarnya kan. Jadi mereka sama-sama menjaga gereja mereka, menjaga masjid mereka, selalu kerjasama, saling kayak bersaudara. Gitu. Nah, yang menghancurkan itu adalah kedatangan si Israel ini, apalagi sekarang. Jadi sangat tidak benar bahwa jangan sampai orang-orang saudara-saudara Kristen di sini, ya, sini kan Kristen ya, itu sampai menyangka bahwa ya harus mendukung Israel karena pada dasarnya ini adalah perang agama dan orang Yahudi ini berada bersama orang-orang Kristen. Itu totally lie ya, kebohongan yang luar biasa, tidak benar itu ya. Saya nggak tahu, mungkin Cindy bisa cerita di kalangan Cindy bisa share atau tahu nggak tentang gimana sikap banyak orang-orang Kristen terhadap perang Palestina ini. Ada beberapa sih yang dukung Israel, iya gitu. Karena mungkin kalau kilas balik soal sejarahnya itu kan yang memang disebut tanah perjanjian gitu kan, yang katanya wilayah yang direbutkan ini. Gitu. Iya. Ya lebih karena mereka mempercayai sejarah yang ada gitu. Jadi mereka meyakini itu dan akhirnya ya dukung Israel. Yang aku tahu sih. Ya, saya akan katakan begini. Ya memang dulu Yesus Kristus pun ya Tuhan Yesusnya orang-orang Kristen memang di sana. Memang di tanah Israel itu kan, ya. Tapi kan bagaimana mungkin itu kemudian dijadikan oleh orang-orang di zaman sekarang sebagai pembenaran terhadap penyingkiran terhadap orang-orang Palestina Arab itu. Karena ketika tahun 48 itu memang ini tanahnya orang-orang Arab. Kemudian oleh waktu itu terjadi Perang Dunia Pertama, kalau kalian ingat ya, terjadi Perang Dunia Pertama, ketika itu si tanah Palestina itu diduduki oleh atau dikuasai oleh yang namanya Kerajaan Ottoman, Utsman, ya. Nah, Kerajaan Ottoman itu mendukung Jerman. Jermannya kalah, oke. Gara-gara Jerman yang kalah, tanah Palestina itu diambil alih oleh Inggris. Nah, oleh Inggris itu diberikan untuk menampung kedatangan orang-orang Yahudi yang selama Perang Dunia Kedua itu kan dibunuhi di Jerman. Kalian pernah ingat istilah Holocaust nggak? Iya, tahu. Nah, jadi kayak merasa orang Inggris tuh merasa orang-orang Yahudi ini sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kita berikanlah hak bagi mereka untuk punya sebuah negara. Nah, yang diberikan lokasi wilayahnya itu adalah wilayah si Palestina itu. Jadi nggak ada hubungan sama agama sama sekali, ya. Dan itu bukan sesuatu yang harus dibaca sekarang dengan sentimen tadi ada soal Islamnya, ada soal Kristennya, dan ada soal Yahudinya, atau bahkan sebenarnya sebagian orang mengatakan, saya sendiri mendengar tuh di TikTok terutama ya, itu ada pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Yahudi yang mengatakan bahwa sebetulnya yang Israel itu kan Zionis ya, ideologinya namanya Zionis. Orang-orang yang mengembangkan negara Israel Zionis itu adalah orang-orang yang tidak percaya agama sebetulnya, bukan Jews yang taat beragama gitu ya. Enggak juga gitu loh. Dia cuma manfaatin aja sentimen-sentimen Kristen, sentimen Islam dan seterusnya itu untuk mengatakan bahwa ini sebenarnya wilayah yang berusaha dikuasai oleh orang-orang Islam yang harusnya kita singkirkan. Dan nah, kembali ke pertanyaan sini tadi, ya saya juga dengar itu argumen-argumen atau analisis-analisis yang mengatakan bahwa ini seperti akan tujuan si Israel sekarang untuk menghancurkan, membunuhi, membom dan seterusnya orang-orang Arab ini bukan lagi untuk mengejar Hamas, ya. Itu cuma jadi faktor triggernya gitu loh. Iya. Ya, karena ada serangan Hamas, mereka menjadi punya alasan untuk menyerang
Arab, Palestina. Padahal sekarang tujuan mereka adalah betul-betul untuk mengusir orang-orang Arab keluar, ya. Supaya apa? Supaya bisa dikuasai oleh Israel. Supaya tanah kekuasaannya Israel bisa meluas terus. Dan ini terjadi karena pemerintah Israel saat ini, pemerintah Israel tuh nggak selalu seperti ini. Ini adalah pemerintah Israel yang terburuk dalam sejarah. Paling radikal, paling teroris. Dipimpin oleh Perdana Menteri yang namanya Benjamin Netanyahu. Nah, dia ini berusaha seperti menyingkirkan orang-orang Palestina keluar dari tanah mereka sehingga itu bisa dikuasai oleh Israel sepenuhnya. Nah, karena itulah saya selalu mengatakan kita semua masyarakat dunia harus bersama-sama nih. Dan sudah terjadi ya penolakan terhadap Israel, tekanan pada Amerika Serikat untuk mendukung Palestina dan seterusnya. Bahkan ada satu gerakan Bang ya. Jadi dia nih dibuat oleh masyarakat Amerika Serikat gitu. Yang beberapa masyarakat Amerika yang memang peduli sama Palestina, namanya gerakan Block Out. Jadi gerakan Block Out itu kan sebuah gerakan yang menyasar ke para selebritis yang bungkam sama sekali nggak berkomentar soal Palestina. Bahkan ada beberapa artis yang kena Bang, kayak Taylor Swift yang penyanyi. Kena tuh apa artinya? Jadi sasaran ini sih, maksudnya sasaran block out, kayak pokoknya jangan sampai kita dengerin musik-musiknya dia lagi, yang nggak sih? Di boykot gitu ya? Di boykot, kayak IG-nya di blok, sosmednya di blok. Terus di unfollow sih, gak didengerin. Lagunya nggak didengerin gitu. Terus, karena nggak speak up soal Palestina. Siapa? Ada Taylor Swift? Ada Kim Kardashian, Rihanna, sampai Rihanna. Ya, Rihanna ya? Rihanna sampai siapa lagi sih? Sampai Miley Cyrus. Ya. Padahal dia yang paling speak up soal ini ya. Black Lives Matter. Terus kayak isu-isu soal sosial, kelaparan gitu-gitu. Miley ya, memang selama ini dia terkenal. Tapi dalam kasus Palestina dia bungkam sama sekali, nggak speak up gitu. Tapi yang bikin block out ini bukan spesial ya, jadi membuming adalah para akademisi Amerika Serikat Bang, yang akhirnya memutuskan untuk yuk kita dukung Palestina gitu. Kayak misal kalau nggak salah ada beberapa kampus terkenal dunia yang ikut memprotes soal ini ya, maksudnya mendukung kemerdekaan Palestina, kayak Harvard. Iya, terus apa lagi sih? Ini kampus Texas, University of Texas, bahkan sampai Columbia Bang. Columbia University. Iya. Nah, saya dengar itu. Kalau Harvard katanya, yang aku baca berita itu, dia memprotes pembekuan Komite Solidaritas Palestina tingkat sarjana. Jadi mereka kayak semacam bikin komite untuk mendukung Palestina gitu, tapi sama si pihak kampus atasannya gitu istilahnya. Yang orang-orang penting itu dilarang, nggak dibolehin. Makanya mereka protes gitu. Iya. Ya saya sih ngelihat kalau di Al Jazeera yang saya tonton itu memang banyak sekali demonstrasi. Unjuk rasa, bikin kemah gitu ya, kemah di kampus. Tapi bagusnya Egra, itu peaceful, sangat damai. Jadi mereka tuh memang ada yang bilang itu menyebabkan mahasiswa yang mau belajar tuh terganggu ya, kan biasa. Kan ada rajin kan, ya jadi datang ke kuliah. Ini ngapain sih pada demo-demo gini? Mungkin mengurangi nilai dan apa ujian, nggak tahu lah ya. Tapi ya itu terjadi di mana-mana. Saya mendengar bahwa Anda sini menyebut Harvard ya? Columbia ya? Ya itu kan sekolah-sekolah yang disebut Ivy League di Amerika yang University the best. of California, Berkeley. Berkeley. Kan? Ya, itu kan banyak banget orang Indonesia yang dulu sekolahnya di sana kan. Keren sih. Nah, itu menunjukkan bahwa ya orang-orang pinter di Amerika itu ya punya kesadaran. Bahkan artis-artis juga banyak kok. Bahkan kayak nggak ini ya, istilahnya benar-benar ngedukung Palestina gitu. Even kan kalau tadi kan artis Hollywood Bang, kan K-popers juga masanya banyak tuh Bang. Wow. Ada tuh K-pop. K-popers gitu kan. ARMY itu sampai yang kayak bikin apa ya, waktu itu nyewa truk gitu tuh. ARMY itu BTS ya? ARMY itu fansnya BTS. BTS kan emang concern banget ya sama isu-isu kayak kemanusiaan gitu. Terus mereka tuh sampai nyewa truk gitu buat kayak ngasih lihat ke depan KBS World terakhir tuh. Itu tuh kayak salah satu platform berita yang besar lah di Korea gitu. Cuma pas udah nyewa truknya kan dikasih lihat tuh Bang, kayak ini Palestina nih harus dibela apa segala macam. Cuma media itu bungkam. Si media itu. Tapi kayak diprotes oleh ARMY. Ya ARMY-nya kayak udah yang kayak nih
bahas ini dong gitu kan. Karena kayak apa ya, kita ngedukung Palestina nih, cuma kayak ya bungkam kayak gitu. Nah, ada beberapa Jadi juga. bahkan Korea ya. Bahkan sampai ke Korea. Ada beberapa artis K-pop juga ya yang ngedukung, cuman gak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Tapi secara tidak langsung ngedukung nih Palestina. Nah ini itu kan menarik tuh, kenapa orang merasa harus nggak kelihatan. Ini saya ingetin aja ya, kita nih bisa aja kemudian nanti kena apa namanya, kena boykot yang sama dari para pendukung Israel. Nah, Kita bisa dimaki-maki nih ya. nah itu Bang, kan aku ngelihat Bang Ade beberapa akhir-akhir ini kan ngebahas soal Israel Palestina, terus kayak diserang gitu Bang. Nah ini sebenarnya gue pengen nanya nih Bang, itu sebenarnya serangannya itu kan terorganisir ya Bang? Itu tuh ada buzzer yang memang Saya menduga ya, ini menduga ya, kan kita nggak bisa buktikan secara pasti ya. Iya. Ya bayangkan setiap kali saya ngangkat tentang Israel, itu baru saya angkat beberapa menit kemudian tuh udah langsung orang memaki-maki saya. Ya nggak sepenuhnya maki-maki yang anjing gitu, nggak gitu sih. Tapi keras. Nah saya kemudian belajar dari beberapa sumber kepustakaan yang menunjukkan bahwa itu biasa memang di seluruh dunia. Jadi yang namanya mesin propaganda Israel itu melakukan bentuk-bentuk yang positif tuh public diplomacy, yang mengundang orang untuk ke negara mereka, untuk menyaksikan kemajuan negara mereka, teknologinya, kulturnya gitu ya, ikut diskusi, seminar gitu ya. Itu diundang nih, termasuk orang-orang Indonesia yang saya juga kenal ya, datang ke sana, terus kayak menjadi juru bicara Israel di sinilah. Yang kalau Israel diserang mereka akan langsung ke depan dan bilang, sebetulnya nggak begitu, Israel tuh cinta damai, bla bla bla. Itu satu. Tapi sisi lainnya adalah bikin pasukan yang menyerang orang-orang yang mungkin akan menyerang. Jadi orang-orang yang memilih untuk kayak kalian nih sekarang, kita nih kan mengkritik Israel. Nah akan ada orang-orang, kita menyebutnya dulu buzzer lah ya. Buzzer yang dibayar untuk hajar tuh Cindy, hajar tuh Egra, hajar tuh Ade Armando, supaya kita kehilangan keberanian untuk ngomongin lagi. Jadi saya nggak bisa jawab secara pasti. Tapi saya duga sih memang ada gerak seperti Anda bilang, gerakan terorganisir. Jadi orang-orang yang dibayar, orang-orang yang diperintahkan untuk serang. Karena mereka itu tidak ingin kelihatan Israel itu menjadi sebuah yang jahat gitu, bukan antagonisnya, tapi protagonis yang baiknya. Makanya diulang-ulang bahwa mereka pernah menderita dulu, dibunuhi oleh Nazi, oleh Jerman segala macam ya. Padahal sekarang yang terjadi adalah justru sebaliknya. Mereka membunuhi orang-orang Palestina tidak dengan alasan yang bisa diterima ya. Jadi ya siap-siap tuh Egra. Kalau saya sih memang dari dulu saya menghadapi kelompok-kelompok yang garis keras Islam yang fanatik, dihajar juga kan. Jadi kalau sekarang dihajar lagi oleh orang-orang pro Israel ya nah kalian kan anak-anak muda nih, apalagi siap-siap aja Cindy nanti lagi Cindy ini kan rajin ke gereja. Iya benar. Halo yang ini ya. Jadi Anda nih. Jangan terpengaruh oleh Ade Armando sama Egra. Ntar gue lama gereja online. Online. Aduh. Tapi yang saya tahu juga banyak sih pemuka-pemuka Kristen yang sangat care ya, sangat peduli. Karena mereka ngelihat dari sisi kemanusiaan Bang. Sama seperti aku juga yang ngelihat dari, kan kasihan kayak lu bisa nggak nyerangnya juga jangan di kamp pengungsian atau apa, kalau emang lu niat nyari Hamas ya udah udah dicari baru. Kayak maksudnya sesimpel kayak mereka datengin truk bantuan terus lu tembak, terus dengan itu alasan lu istilahnya mau nyari Hamas gitu. Betul. Itu yang kamu pernah nonton film Munich nggak? Enggak. Itu film tentang film lama, bukan usia kalian ya. Jadi gini, itu Israel tuh pernah. Jadi gini, Palestina dulu ada kelompok terorisnya itu membunuhi para atlet Israel yang sedang hadir dalam sebuah olimpiade di Jerman, Munich itu, München ya. Itu tewaslah sejumlah atlet Israel ya. Kemudian mereka memutuskan untuk menyerang balik. Tapi yang diserang baliknya itu bukan Palestinanya, tapi dicari orang-orang teroris Palestina itu yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan para atlet Israel itu. Dilacak satu persatu tokoh-tokohnya, dibunuh. Tapi yang mati adalah para teroris, para
pimpinan Otak dari pelaku, dalangnya otaknya, gitu. ya. Nah, kenapa yang sekarang ini bukan begitu ya? Kenapa nggak dilacak di mana nih orang-orang Hamas itu? Iya. Itulah yang dihajar. Kalau ini enggak loh, sama sekali enggak. Saya berulang kali mendengar cerita tentang misalnya ada tim kesehatan, ya, World Health Organization, ada gerakan untuk membantu orang-orang yang sedang kelaparan gitu ya. Itu kirim, dan ini bukan orang Palestina ya, orang asing internasional mengirimkan kendaraannya untuk membantu orang-orang Palestina. Kendaraan-kendaraan itu udah ditembak dan mati. Jadi ada dokter, ada perawat, ada pasien, ada. Jadi bukan tentara Palestina yang mati, tapi betul-betul orang lain loh. Bahkan bukan orang Palestina. Bukan orang Palestina. Bahkan mungkin Kristen, mungkin nggak tahu lah ya. Jadi sejahat itu orang-orang Israel tersebut. Gitu. Jadi kita, ya saya sih prihatin, saya sedih, dan saya berharap, saya senang sekali bahwa kalian mengangkat topik ini sebagai salah satu topik karena kita. Masih banyak beberapa, bukan konspirasi sih sebenarnya, ada beberapa pernyataan yang orang tuh masih percaya gitu. Jadi ya semoga dengan pembahasan ini orang bisa paham, oh ini bukan perang agama, tapi ini adalah genosida yang harus segera dihentikan. Iya, betul, setuju. Banget. Oke. Silakan Ibu. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa. Oh ya, saya mau bilang satu hal. Oh iya, kenapa? Indonesia nih, pemerintah Indonesia. Indonesia kalau menurut saya alhamdulillah itu sepenuhnya mendukung Palestina, ya. Ibu siapa Menteri Luar Negeri Retno, Bu Retno itu secara tegas tuh di forum-forum PBB menegaskan dukungan Indonesia buat Palestina, dan bahkan presiden terpilih kita itu Pak Prabowo, ya ini terlepas dari penonton dukung Pak Prabowo atau enggak, tapi saya ingin ingatkan bahwa Pak Prabowo itu secara tegas mendukung Palestina dan mengkritik apa yang dia sebut sebagai double standardnya negara-negara barat yang waktu Rusia menyerang Ukraina, langsung bilang Rusia ini membahayakan demokrasi, mengirimkan dukungan untuk membela Ukraina, yang tentu saja penting ya. Tapi begitu terjadi pembantaian orang-orang Palestina ini, Barat itu bukan cuma Amerika Serikat ya, Barat itu banyak, misalnya contohnya Inggris itu juga bungkam. Jadi kita harus cukup bangga lah menurut saya, dan kita sebagai rakyat Indonesia, kita dukung pemerintah Indonesia. Oke? Mantap. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, kalian kalau misal ada topik-topik bahas ini dong. Nah, coba komen di bawah, nanti kita coba rundingkan ya. Mungkin mau Kak bahas Vina Cirebon. Bisa. Waduh, gimana nih? Bukan Vina Garut ya? Jangan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye. Bye-bye.